Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti SMK Muhammadiyah Kedaung. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada peserta didik yang berbahagia, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, seluruh peserta didik yang berbahagia, kita lanjut ke materi. Di materi hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum masuk ke materi, Pak Johan akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. A. Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32-33. Setelah itu Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya, dan ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 53. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama itu Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin
dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. 3. Hadis dari Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adhal awatiqa wal khuyyada wa dhawatil khuduri fa ammal huyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Atau bertanya, wahai Rasulullah SAW. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan busana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, gemar beribadah. Yang keempat, gemar menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Berpakaian, salah satu upaya meningkatkan iman dan takwa bagi kaum muslim itu ialah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan hukum agama. Dijelaskan pula bahwa standar berpakaian itu ialah takwa, pemenuhan ketentuan-ketentuan agama, kecenderungan memilih pakaian yang indah dan yang baik diakui oleh ajaran Islam, karena yang demikian itu adalah fitrah. Tetapi diperingatkan supaya hal tersebut jangan dilakukan secara berlebih-lebihan. Pakaian wanita. Seseorang wanita dinilai berbusana baik dan serasi kalau ia senantiasa menggunakan pakaian yang cocok dengan usia dan kepribadiannya. Pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian adalah tidak perlu berlebihan dan lebih baik berpakaian sederhana yang menutupi aurat. Menurut ajaran Islam, aurat wanita Islam ialah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, sehingga wajib bagi seorang wanita Islam memelihara beberapa bagian badannya dan menutup dadanya dengan Syarat-syarat berpakaian bagi wanita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kainnya tidak tipis atau tembus pandang. Yang kedua, potongannya tidak ketat. Yang ketiga, tertutup aurat atau badannya kecuali muka dan tangannya. Fungsi pakaian khusus bagi wanita antara lain: pertama, menjauhkan wanita dari gangguan atau pelecehan. Yang kedua, membedakan antara wanita berakhlak buruk dengan wanita berakhlak mulia. Yang ketiga, mencegah timbulnya fitnah bagi kaum wanita. Yang keempat, memelihara kesucian diri dan agama wanita yang bersangkutan. Pakaian pria. Ilmu fikih menegaskan bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi auratnya.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. Pakaian lelaki pada lazimnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemeja dan celana panjang serta dasi. Yang kedua, jas untuk pakaian resmi. Yang ketiga, kemeja batik. Yang keempat, pakaian bergaya timur seperti gamis disertai dengan sorban. Dan ulama mengharamkan kaum lelaki memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Kita bisa lihat di sini contoh kerudung sampai gamis dan sampai ke bawah sepatu. Ya, itu melihat dari beberapa letak atau tempat arah itu sudah terkandung di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat batas aurat muka dan telapak tangan itu berada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 3580. Kemudian yang kedua, menutup dada, Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian longgar tidak transparan, itu ada di hadis riwayat Malik dan Muslim. Dan yang terakhir, menutupi mata kaki, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i dari Ummu Salamah. Dan kita bisa lihat juga di sebelah kiri, khimar atau kerudung, itu ada di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian jilbab juga harus panjang, dan itu ada di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini bisa lihat contoh dari pakaian yang tidak sesuai dengan busana Islam dan tidak sesuai dengan syariah. Dia pakai kerudung akan tetapi betis auratnya itu terlihat jelas, maka ini hukumnya haram untuk dipakai. Kemudian juga ada foto yang berbaju warna hitam, kerudungnya pendek, kemudian celananya terlalu ketat sehingga terlihat ya kulit dan auratnya. Dan ini haram hukumnya untuk wanita memakai semacam pakaian-pakaian ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.